Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyapa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Romo, Ibu Bapak, orang-orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini lingkungan kami tengah merayakan pesta nama Santo Pelindung lingkungan kami, Santo Agustinus. Masih dalam situasi keprihatinan dan masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Bahkan beberapa umat di lingkungan kami ada yang positif corona, harus menjalani isolasi mandiri, ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia. Namun di tengah situasi keprihatinan ini, kita masih dapat mengambil sisi positif, di mana sebagian besar umat di lingkungan kami justru menunjukkan rasa kepedulian sosial yang tinggi, rasa kekeluargaan, dan gotong royong. Kami saling bahu-membahu untuk membantu sesama kami yang tengah sakit, tengah isolasi mandiri, mencukupi kebutuhan pokok mereka, tidak hanya terbatas untuk umat Katolik saja, namun juga kami lakukan untuk seluruh warga yang tengah membutuhkan. Beberapa rekan-rekan muda juga sudah mulai aktif untuk melayani peribadatan di gereja, baik secara online maupun offline. Tentunya nilai-nilai positif ini kita harapkan dapat berkembang lebih baik di masa yang akan datang. Doa kami bersama agar pandemi ini segera berakhir, kita senantiasa dikaruniai kesehatan, kita dapat kembali beraktivitas dengan baik, dan kita dapat melayani Tuhan dengan lebih gembira lagi. Sekali lagi kami ucapkan selamat berpesta nama Santo Agustinus, doa kami berkah. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semua, warga lingkungan Santo Agustinus yang berbahagia, berkah dalem. Salah satu yang membuat Santo Agustinus menjadi tokoh besar bagi gereja adalah kerajinannya, ketekunannya membaca kitab suci. Dan beliau mengolah pengalaman-pengalamannya serta pemikiran-pemikiran yang ada pada zamannya bersama dengan terang sabda Tuhan itu. Maka pada pesta nama lingkungan Santo Agustinus, Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik semua, pertama-tama marilah kita tekun membaca kitab suci. Kitab suci adalah sabda Tuhan. Kita merelakan agar hidup kita diterangi oleh sabda Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman muda dan adik-adik di lingkungan Santo Agustinus. Saya Romo Thomas mengucapkan selamat pesta nama Santo Agustinus. Semoga kita semua bisa mengambil pengalaman dari Santo Agustinus, bagaimana kelemahan kita, kekurangan kita menjadi berkah karena Tuhan hadir dan menopang diri kita untuk pelayanan kita. Selamat. Kepada umat di lingkungan Santo Agustinus, saya ingin mengucapkan selamat pesta. Santo Agustinus itu salah satu kata yang terkenal adalah terlambat Tuhan, terlambat aku mencintaimu. Maka semoga umat di lingkungan Agustinus tidak terlambat dan mencintai Tuhan, mencintai gereja dengan saling melayani. Selamat pesta.
umat lingkungan Santo Agustinus yang dikasihi Tuhan, saya Romo Tommy mengucapkan selamat pesta nama untuk Anda sekalian, warga lingkungan Santo Agustinus. Semoga dengan teladan Santo Agustinus, terutama dengan pertobatan dia di dalam hidup, kita semua juga dipanggil kepada pertobatan yang sejati, mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan berbuat baik kepada sesama kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat pesta nama, Tuhan memberkati. Ibu Bapak, teman-teman muda dan adik-adik lingkungan Santo Agustinus yang terkasih dalam Kristus, saya mengucapkan selamat pesta nama Santo Agustinus. Semoga seperti Santo Agustinus kita bisa bertobat, belajar dari kerapuan-kerapuan, semakin mampu melayani seperti Santo Agustinus. Selamat pesta nama, berkah dalam. Gusti kula nyuwun saras ing sukma resi ing maras Gusti kula nyuwun tambaning jiwa segering raga Gusti kula nyuwun senenging manah tulaing sereng Gusti kula nyuwun sabar ing budi nalar jembar Selamat sore, Romo, Bapak Ibu, Suster, Bruder, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat bergabung dalam perayaan Ekaristi di Gereja Santo Antonius Padua, Kota Baru, Yogyakarta. Sebelum memulai perayaan Ekaristi pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama mendoakan
doa mohon berkat perlindungan Tuhan di masa pandemi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kami, Engkau menjumpai mereka yang sakit tubuh dan jiwanya. Engkau merawat, menghibur, dan menyembuhkan mereka. Engkau juga yang membebaskan mereka dari rasa takut, rasa sedih, dan kehilangan harapan. Engkau meminta murid-murid-Mu untuk menyembuhkan yang sakit, menghibur yang menderita, dan membawa kembali harapan bagi mereka yang putus asa. Kami mohon, ya Tuhan yang berbelas kasih, redakanlah wabah yang mengancam semua bangsa di dunia ini. Sembuhkanlah semua saudara dan saudari kami yang sakit. Berilah istirahat kekal bagi mereka yang telah berpulang. Berilah penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Berilah kekuatan dan kesehatan kepada para tenaga medis yang terus berjuang merawat para pasien. Teguhkanlah kami semua agar semakin peka terhadap keselamatan bersama, terutama dengan setia menerapkan protokol kesehatan. Persatukanlah kami dengan semua yang menderita di masa pandemi ini, dan ajarilah kami untuk semakin murah hati. Semua doa ini kami haturkan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah pernah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permohonan wujud doa hari ini dimohon untuk mengucap syukur atas ulang tahun Ibu Ana Mariana yang ke-36, Ibu Veronica Trisuratmi, dan Ananda Ignacio Filippo Soyama. Semoga Tuhan menganugerahkan rahmat kesehatan, umur panjang, dan semoga menjadi saluran berkat bagi sesama. Mengucap syukur atas pesta nama lingkungan Agustinus. Mohon rahmat kesehatan dan guyub rukun bagi seluruh umat Agustinus, serta rahmat imamat biarawan biarawati dari umat lingkungan Agustinus. Mohon rahmat kelancaran dalam kegiatan wisuda Unika Sugio Pranoto. Mohon rahmat kekuatan dan kesembuhan bagi Bapak Petrus Japa Ole dan Ibu Stefani Wala. Semoga segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti semula. Mohon rahmat kelancaran dalam jenjang karir dan proses kenaikan jabatan Kapolres Bapak Boy Jackson. Mohon kesehatan dan kesembuhan bagi Ibu Florentina Sugianti. Mohon rahmat panggilan hidup imamat bagi umat di Paroki Santo Antonius Padua, Kota Baru. Peringatan arwah dan mohon kedamaian jiwa bagi Ibu Happy Anggraini, Bapak Abel Rumapea, Ibu Cecilia Kriswanti, dan Bapak Roy Setiadi. Semoga dosa-dosanya diampuni dan mengalami damai abadi bersama Bapa di surga, serta keluarga yang ditinggalkan dianugerahi kekuatan dan penghiburan. Mohon perhatian untuk beberapa pengumuman berikut. Pertama, pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, pasangan Stefanus Budiono Tejo Kusumo
dari lingkungan Santo Matius Terban dengan Maria Zipora dari Paroki Santo Albertus Agung, Jetis. Pengumuman ketiga, pasangan Marcelino Tirta Adi Putra dari Paroki Santo Yusuf Bintaran dengan Litwina Septiana Anggraini dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus, Pugeran. Saudari-saudara yang mengetahui halangan atas pernikahan di atas wajib memberitahu pastor paroki. Pengumuman lainnya dapat dibaca di Warta Iman atau papan pengumuman gereja. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, perayaan Ekaristi pada hari Minggu biasa ke-22 tahun B, tanggal 28 Agustus 2021 dengan tema Muliakan Tuhan dalam Kata dan Perbuatan dipimpin secara konselebran oleh Romo Makarius Maharsono Probo SY, Romo Floribertus Hasto Rosarianto SY, Romo Thomas Septi Widi Yudana SY, Romo Franciscus Peter Dole SY, dan Romo Nicholas Devianto Fajar Trinugroho SY. Sekarang marilah kita menyiapkan hati untuk memulai perayaan Ekaristi dengan menyanyikan lagu pembuka. Yesus, lihat umatmu, puji syukur nomor 337, ayat pertama dan kedua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Para romo, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dan adik-adik semua yang ada di sini maupun dimanapun berada, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalem. Ada banyak alasan untuk kita haturkan pada Allah syukur kita pada hari ini. Secara khusus kita mempunyai dua peristiwa besar yang sangat bermakna bagi kita bersama. Hari ini kita rayakan Santo Agustinus yang menjadi santo pelindung bagi salah satu lingkungan Paroki Santo Antonius Padua Kota Baru ini. Maka pada hari ini secara khusus
wakil Bapak Ibu umat dari lingkungan Santo Agustinus bisa diperkenankan hadir untuk bersyukur pada Tuhan atas rahmat-rahmat yang telah kita terima melalui perlindungan Santo Agustinus. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu dimanapun, saudara-saudari sekalian dimanapun berada, untuk mengirimkan berkat bagi seluruh warga lingkungan Santo Agustinus maupun siapa saja yang berlindung atau memakai nama pelindung Santo Agustinus. Dan yang kedua, kita juga mengalami kegembiraan yang sangat besar untuk seluruh paroki Kota Baru atau gereja Kota Baru, karena tidak hanya parokinya saja, karena Romo Provinsial menugaskan Romo Nikolaus Devianto Fajar Trinugoho untuk ambil bagian dalam pelayanan gereja di paroki ini. Untuk banyak saudara-saudari, saya kira Romo Fajar tidak asing lagi karena pernah menjalani tahun orientasi kerasulan di sini. Beliau masuk Serikat Yesus tahun 2001 dan ditapiskan tahun 2013, lalu menjalani pelayanan di Batu Retno 1,5 tahun, kemudian di De Brito, dan dari De Brito hari ini siang tadi mulai tinggal di Pastoran Kota Baru. Maka kita bersyukur, bergembira, dan selamat datang Romo, dan selamat bergabung dalam tim pelayanan kerasulan di paroki ini. Dan tentu mohon doa, mohon dukungan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, agar Romo Fajar bisa kerasan dan memakai kreativitas beliau, kemampuan talenta beliau untuk pelayanan pada jemaat dan mengangkat, menggembirakan, mendorong karya-karya di sini. Kita syukuri peristiwa-peristiwa ini dengan penuh kerendahan hati, juga dalam keterbatasan kita pada masa pandemi ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka marilah kita menghadap Tuhan dengan terlebih dahulu mengakui kerapuan dan dosa kita, dan kita juga mohon rahmat pengampunan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menghendaki kami melaksanakan perintah-Mu dengan tulus dan setia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami supaya berpegang dan tidak mengabaikan perintah Allah. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki kami menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi Yesus Kristus. bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkaulah sumber dan asal segala yang baik.
Bimbinglah kami agar mampu memurnikan hati dan merawat benih-benih kebaikan hingga berbuah kebajikan. Kami mohon dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Ulangan. Di padang gurun seberang Sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa." Begitu mendengar segala ketetapan ini, mereka akan berkata, "Memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita berseru kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum yang kubentangkan kepadamu pada hari ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci, yaitu orang yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tuhan, siapa diam di kemahmu, siapa tinggal di gunungmu yang suci. Pembacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya pada tingkat yang tertentu kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya.
terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ibadah sejati dan tak bercela di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemari oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Atas kehendaknya sendiri, Allah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Tepatlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Seperti ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya tetap jauh dari aku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Hai kamu semua, dengarkanlah aku dan perhatikanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan dia.
Sebab dari dalam hati orang timbul muncul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, perbuatan tidak senonoh, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, baik yang di gereja ataupun dimanapun Anda berada, selamat sore. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan sebagaimana Romo Mahar tadi sudah memperkenalkan saya. Nama saya Nikolaus Devianto Fajar Trinugroho, biasa dipanggil Fajar. Sebelumnya saya bertugas di SMA College de Brito, dan sebelumnya lagi saya pernah menjalani tahun orientasi kerasulan di paroki ini tahun 2007 sampai 2009. Dan persis pada bulan Agustus ini saya mendapat tugas dari Damo Provinsial untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan di paroki Santo Antonius Kota Baru. Jadi kembali ke sini tentu dengan sudut pandang yang berbeda. Ya, waktu itu masih frater, masih lugu. Sekarang sudah imam tentunya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mendengar Injil yang baru saja kita dengarkan, tentu sangat kontekstual untuk kita hari ini. Hal terkait dengan mencuci tangan. Hal ini sangat dekat dan wajib untuk saat ini kita lakukan, terlebih dalam masa-masa pandemi. Tetapi apa yang akan terjadi 20 tahun ke depan, 30 tahun ke depan? Apakah ini menjadi sebuah tradisi yang begitu saja, sehingga anak cucu kita akan bercerita, konon pada waktu itu ada sebuah wabah yang mengerikan, sehingga kita harus mencuci tangan. Kalau tidak, maka wabah itu akan menyerang kita. Atau kita akan menceritakan hal lain, mengapa kita harus melakukan hal itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, yang menarik dalam Injil yang baru saja kita dengarkan adalah percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perkara tentang adat istiadat yang harus dilakukan oleh bangsa itu atau orang yang mengimani Allah ya dalam menghayati hukum Taurat adalah terkait dengan hal mencuci tangan. Apa yang salah gitu ya? Harusnya nggak salah kan? Hal mencuci tangan itu suatu yang baik. Pun dalam konteks ini baik pula. Tetapi baik kalau kita melihat ke dalam. Kalau kita mempelajari terkait dengan hukum Taurat ataupun hukum-hukum yang semakin membuat hukum Taurat itu hidup, dikatakan bahwa kewajiban untuk mencuci tangan itu diperuntukkan untuk para imam ketika mereka ingin mempersembahkan persembahan di Bait Allah. Artinya, aturan ini pertama-tama dikenakan kepada imam. Dan dalam kondisi apa ketika ia harus mempersembahkan persembahan di Bait Allah. Kalau melihat dalam konteks ini, Yesus dan para murid bukan dalam golongan ini. Harusnya mereka tidak terkena hukum ini. Tetapi mengapa hal ini dilontarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Berjalannya waktu, orang-orang generasi setelah Yesus atau generasi pada zaman Yesus, mereka ingin supaya hukum Taurat,
hukum-hukum yang lain itu semakin mereka hayati, semakin mereka hidupi di dalam kehidupan sehari-hari. Maka perkara terkait dengan mencuci tangan, ketika hendak makan, ketika pergi dari pasar, lalu juga ketika mencuci cawan, kendi, perkakas tembaga, ini adalah hal yang dihidupi mereka supaya mereka semakin dekat dengan hukum-hukum yang ada. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah ini menjadi suatu keharusan? Apakah ini tafsir yang lebih dekat daripada hukum Taurat itu? Nah, setelah dilihat, sebenarnya ini adalah sebuah mungkin semacam modifikasi, semacam cara hidup baru yang mereka hidupi. Tetapi lagi-lagi hal ini bukan sesuatu yang mutlak bagi mereka yang non-imam. Sehingga ketika pertanyaan ini diberikan kepada Yesus terkait dengan para murid, Yesus pun sebenarnya tidak menjawab apa-apa. Karena ia tahu ada di posisi mana dirinya dan juga para murid. Sehingga hal-hal ini tidak perlu ia jawab. Tetapi Yesus lebih mengembalikan lagi bahwa segala sesuatunya itu bukan dilakukan demi terlihat, demi kelihatan orang, tetapi hal ini dilakukan memang karena harus dilakukan. Demi perbuatan itu sendiri, bukan karena ya harus dilakukan, karena ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Sehingga seperti dikatakan, seolah-olah mereka itu hanya melakukan perintah-perintah yang pertama-tama bukan perintah dari Allah, tapi untuk sesuatu yang tampaknya. Nah, tentu saja Yesus ingin mengajak murid-muridnya, para rasul, untuk melihat ini secara lebih dalam. Bukan apa sesuatu yang najis itu yang masuk di dalam diri kita, tapi justru apa yang keluar. Bagian akhir dalam Injil dikatakan begitu banyak ya, pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, dan lain-lain. Atau dengan kata lain, Yesus mengajak orang banyak untuk melihat ke dalam diri. Bukan tentang apa saja yang kita lakukan demi aturan-aturan atau hukum-hukum itu sendiri, tetapi ini merupakan sebagai cara baru, cara hidup baru, supaya aku semakin diperbaharui. Mulai dari caraku beriman, caraku bertindak, berelasi satu dengan yang lain. Jadi perkara terkait dengan hukum bukan aturan-aturan yang memang dilihat oleh banyak orang itu baik, tapi memang hal ini baik dilakukan karena memang ya baik adanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu pengalaman ini kalau saya mengajak pada awal khotbah, bagaimana melihat 20-30 tahun ke depan. Ketika memang kita bercerita banyak tentang generasi-generasi sesudah kita. Apakah hal mencuci tangan itu karena dulu ada sebuah pandemi yang begitu hebat? Atau mungkin kita menjelaskan karena memang ini baik dilakukan. Kita hidup dalam sebuah mitologi, mitos-mitos tertentu, atau kita memang hidup dalam sebuah kesadaran baru, cara hidup baru, karena segala sesuatu dihayati, dihidupi, dan ya bisa dipahami. Bukan sebuah mitos-mitos belaka. Maka marilah kita hening sejenak, kita mohon rahmat Tuhan, supaya kita semakin menyadari diri kita di hadapannya,
semakin melihat seluruh pengalaman-pengalaman hidup kita, beriman kita di hadapan Allah, supaya kita benar-benar memahami kasih-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Terima kasih Romo Fajar yang telah mengajak kita untuk membaca, menemukan cara baru dalam cara kita bertindak, dalam cara kita mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita teguhkan bersama iman kita dengan mendaraskan syahadat kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudara terkasih, Allah senantiasa mendampingi perjalanan hidup kita. Maka marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita kepada Bapa. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat kesehatan dan kebijaksanaan kepada Bapa Suci, para uskup dan para imam. Semoga mereka menjadi pemimpin dan sahabat yang baik bagi setiap anggota gereja. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para penyelenggara negara, ya Bapa, semoga mereka dapat melayani rakyat dengan penuh cinta kasih, serta menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pasangan suami istri Katolik, ya Bapa, semoga mereka tetap berpegang teguh pada janji suci perkawinan dan mampu menjadi teladan hidup berkeluarga di tengah-tengah masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Romo Nikolaus Devianto Fajar Trinugroho SY yang akan memulai karya kerasulan di Paroki Kota Baru, ya Bapa, semoga Romo Fajar dilimpahi rahmat kesehatan, kebijaksanaan, sukacita, dan kemurahan hati di dalam karya penggembalaan bagi seluruh umat di Paroki Kota Baru ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga semua kata dan tingkah laku kami hanya tertuju untuk memuliakan nama-Mu dan keselamatan hidup bersama. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau memelihara hidup kami umat-Mu. Sudilah mendengarkan segala doa yang kami haturkan ini demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah semesta alam,
Sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai ungkapan cinta dan kesetiaan kami untuk melaksanakan sabda-Mu. Semoga dengan kuasa Roh-Mu, karya keselamatan terlaksana di dalam diri kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri Putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Bersama-sama. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu, pada hari Minggu ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekuspan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau telah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat, datanglah ya Yesus Tuhan. Saat mengenangkan wafat dan kemudian Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, diimbun satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kita doakan saudara-saudari kita yang telah berpulang. Kita mohon rahmat kedamaian jiwa untuk Ibu Happy Anggraini, Bapak Abel Rumapea, Ibu Cecilia Kreswanti, Bapak Roy Setiadi, Bapak Alexander Jatmiko, dan saudara-saudari kita yang lain. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf, para rasul dan semua orang kudus, bersama Santo Agustinus, dan para kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Allah yang diwahyukan Yesus adalah Bapa yang sangat baik hati. Maka marilah dalam Yesus kita berdoa kepada Bapa kita. Bapa kami
muliakanlah nama-Mu ya Bapa dalam hidup kami, dalam keluarga, dan dalam masyarakat kami. Dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar senantiasa bisa taat dan ambil bagian dalam karya-Mu. Damai Tuhan beserta kita. sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Inilah Tuhan yang menuntun kita ke kehidupan kekal. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus.
Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Teguhkanlah hati kami agar mampu mewartakan sabdamu dengan kata dan perbuatan yang tulus, adil, serta penuh cinta kepada sesama. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Biasanya kalau pesta lingkungan Agustinus itu saya selalu excited gitu ya, deg-degan seneng gitu ya. Karena biasanya diisi dengan acara-acara yang kreatif dari anak-anak dan para orang-orang muda gitu ya. Ya 2 tahun ini kita absen ya, enggak apa-apa ya. Tapi kita selamat pesta nama kepada umat dari lingkungan Santo Agustinus. Dan saya kira baik kalau kita juga mendengarkan sambutan dari wakil umat, wakil Dewan Paroki Pleno pada umat lingkungan dan pada Romo Fajar. Kami persilahkan Pak Danarto. Terima kasih. Romo, Bapak Ibu, umat lingkungan Agustinus, selamat sore, berkah dalam. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Romo Nikolas Devianto Fajar Trinugroho SJ yang sudah hadir datang di tempat ini untuk bergabung bersama-sama Romo di Paroki Kota Baru untuk melayani kita semua umat paroki. Semoga nantinya dalam penambahan Romo ini bisa mempunyai ide-ide baru dalam pelayanan, kreativitas di masa-masa pandemi ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan umat dapat terpenuhi. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan pada seluruh umat Agustinus selamat menyangsong untuk ultah sebagai pelindung lingkungan. Semoga contoh dari pelindung lingkungan ini dapat dilakukan dan dapat dicontohkan untuk umat lingkungan seluruhnya, baik yang muda, tua, sehingga apa yang menjadi contoh dari Santo Pelindung ini bisa berguna bagi kita, umat di Agustinus. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi selamat Hari Santo Pelindung umat Agustinus. Terima kasih, selamat sore, berkah dalam. Terima kasih Bapak Danarto yang telah memberikan sambutan mewakili Dewan Paroki Pleno dan seluruh umat paroki. Dan selamat datang pada Romo Fajar. Selamat bergabung dalam tim pelayanan di sini. Dan kepada Ibu Ana Mariana, selamat ulang tahun yang ke-36. Ibu Veronica Trisuratmi dan Ignacio Filippo Soyama. Dan bagi saudara-saudari dari umat lingkungan yang masih sakit atau sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, anggota keluarga kita,
orang-orang yang kita doakan, tugas dan tanggung jawab yang kita emban, diberkati oleh Allah yang Maha Kasih, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi mewartakan kasih Tuhan. Amin. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Laksanakan karya nyata, jangan hanya berbicara, jangan ulang pura-pura. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Walau penuh pengorbanan, namun penuh pengharapan, jangan kita putus asa. Tingkatkan karya serta karsa membangun dunia, walaupun rintangan menghadang di jalan, majulah terus, kita akan menang, jangan bimbang. Nama saya Gareth Prier. Saya masuk Serikat Yesus tahun 1957 di Jerman. Sesudah novisiat belajar filsafat di München. Kemudian tugas di Austria, di Stella Matutina sebagai guru musik. Dan awal tahun 1964 saya ke Indonesia, belajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, teologi di Golsani dan di Kentungan. Dan sejak tahun 71 mulai berkarya di Pusat Musik Liturgi karena ada kebetulan kesamaan Provinsi Indonesia juga didirikan pada tahun yang sama seperti PML. Dan sesudah itu saya tugasnya di PML. Saya ke Indonesia mengalami suatu kontras besar antara Yesuit di Jerman dan di Austria dan di Indonesia. Di sana rasanya kaku, individualis, pakai jubah hitam, ya memang masih prakonsili ya. Di Indonesia saya mengalami bahwa ada orang Belanda di sini ya, tapi mereka pastor dalam arti dekat dengan umat. Mereka dalam hal ini mempunyai perhatian pada umat. Dan dengan demikian saya belajar
ini suatu cara kerja yang sama sekali lain. Nah, berhubungan dengan anugerah yang saya rasa, yang pertama adalah bahwa saya pun diterima di sini sebagai anggota, tidak hanya secara formal, tetapi saya alami itu. Nah, pertama kali waktu saya di Wonosari, memang masih frater, masih belajar bahasa, dan waktu Natal pertama, saya sedih sekali karena memang merasa kok beda sekali Natalan di Jerman dan Natalan di sini. Di pastoran pun tidak ada apa-apa karena itu masa paceklik waktu itu. Tetapi waktu malam Natal, misa agak malam ya, jam 10 atau apa. Sesudah itu saya mau ke pastoran yang kosong itu. Lalu diajak oleh umat, ayo Frater ke sini ikut makan bersama-sama dengan kami. Saya memang merasa ini adalah anugerah menjadi satu dengan umat. Waktu itu mereka tidak langsung pulang, tapi membawa makanan dan makan di muka gereja, duduk di lantai, dan saya diajak ikut dan merasa, ini Natalan. Di situ saya mengalami anugerah betul ya, bahwa diterima sebagai orang di Indonesia, bukan sebagai orang yang asing, meskipun tetap asing, tetapi itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah Serikat Yesus memberikan kepercayaan dan kebebasan banyak sekali kepada saya. Tahun 71 waktu mendirikan BML, didukung oleh Serikat Yesus, didirikan sebagai bagian karya Yesuit. Sebenarnya ditawarkan menjadi bagian dari Komlit KWI sebagai alternatif. Dan dengan demikian bisa cepat berkenal di seluruh Indonesia, bisa mendapat nama, main kuasa. Tetapi kami milih bukan itu. Karena memang merasa mau berkarya kreatif dengan membuat yang musik Indonesia yang baru. Maka ditolak itu untuk menjadi bagian dari KWI dan didukung oleh Yesuit bahwa ini memang mendapat fasilitas gedung di sini. Akhirnya juga tahun 96 sesudah 25 tahun mendapat gedung sendiri yang baru. Itu adalah anugerah bagi saya bahwa memang ada dukungan, ada kepercayaan, ada kebebasan untuk berkarya, dan saya kira ini terbukti juga bahwa lokakarya dengan alat-alat musik dan di daerah itu tidak akan terjadi kalau kita jadi bagian dari KWI. Waktu di Wonosari, di samping pastoran ada keluarga mempunyai gamelan dan mereka latihan, dan sore hari saya ke sana melihat-lihat dan mereka bilang, ayo ikut saja main itu. Nggak bisa. Ayo itu coba saja menirukan. Lalu saya mulai sadar, ini musik yang sama sekali lain daripada musik barat, bahwa kita saling mendengar, dan bahwa dengan demikian ada kode gendang untuk menutup, melambat, dan dengan demikian sedikit-sedikit saya merasa ini adalah musik kebersamaan, di mana tidak aku main itu dan itu saja, tetapi mendengar. Nah, ini adalah pengalaman yang pertama mengenai inkulturasi. Lalu menjadi lebih luas waktu keluar Jawa, ke Batak, mendengar musik. Mereka pakai tata ganing seperti di sini. Dan agak berbeda dengan musik Jawa yang mantap-mantap, yang keras-keras. Saya kira cocok juga untuk lagu gereja yang memang kita harus memberi kesaksian dan tidak hanya doa di dalam hati, dan di situ membantu untuk memberikan kesaksian dan kemantapan itu. Itu saya mencari jiwa dari orang-orang itu dan menemukan bahwa ini kemantapan iman mereka lain dengan kemantapan iman di Jawa, bahwa ini halus, di sana memang ada kemantapan. Tapi saya rasa justru Indonesia kaya akan perbedaan-perbedaan itu. Ada yang halus, musik yang halus, ada musik yang membuatkan semangat,
Kulintang sangat populer di Indonesia. Sekolah-sekolah mempunyai itu, ada juga gereja memakai itu untuk mengiringi nyanyian, memberi warna ceria, dan itu saya kira justru baik untuk lagu syukur, diiringi dengan musik yang ceria juga. Dari Minahasa yang gembira ria atau angklung itu memberikan suatu bunga rampai yang warna-warni, dan itulah yang saya nikmati selama ini, bahwa ini adalah inkulturasi, tidak hanya satu diperjuangkan tetapi justru dalam kebersamaan. Selama 50 tahun terakhir, Serikat Yesus Provinsi Indonesia menjalani perutusan dengan segala dinamikanya. Tahun ini, secara khusus kita ingin merenungkan dan merefleksikan perjalanan perutusan tersebut. Mari bersama-sama dengan kami merayakan Ekaristi Syukur yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 September pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, berkah dalam.